Dewi Srikandi merupakan salah satu tokoh androgini dalam wiracarita dari India, yaitu Mahabharata. Dalam kisah, ia merupakan putri Raja Durpada dan Persati dari kerajaan Pancala. Dalam kitab Mahabharata, bagian Adi Parwa dan Udiyoga Parwa dijelaskan bahwa ia merupakan reinkarnasi putri kerajaan Kasih bernama Amba, yang meninggal dengan hati penuh dendam kepada Bhisma, pangeran dinasti Kuru. Kemudian, Amba terlahir kembali sebagai anak perempuan Durpada. Namun, karena sabda Dewata, ia diasuh sebagai anak laki-laki. Dalam versi lain, menceritakan bahwa ia bertukar kelamin dengan yaksa, makhluk gaib. Dalam kitab Mahabharata, pada kehidupan sebelumnya Srikandi terlahir sebagai wanita bernama Amba. Kisah mengenai Amba dimuat dalam Mahabharata jilid pertama, yaitu Adi Parwa, dan dalam Mahabharata jilid kelima, Udiyoga Parwa. Dalam Adi Parwa diceritakan bahwa Bhisma, pangeran dari Hastinapura, ibu kota kerajaan Kuru, memboyong Amba dari suatu saimbara di kerajaan Kasih untuk dinikahkan kepada Wicitarwirya, adik tirinya. Sesampainya di Hastinapura, Amba mengaku bahwa ia sudah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya. Karena Bhisma tidak ingin Amba menikah secara terpaksa, maka ia memulangkan Amba agar dapat menikah dengan Raja Salwa. Namun, Raja Salwa yang merasa harga dirinya terinjak oleh Bhisma tidak mau menikahi Amba. Kemudian Amba kembali ke kediaman Bhisma agar dinikahi, tetapi Bhisma menolaknya karena bersumpah untuk hidup membujang selamanya. Karena merasa terhina, Amba membujuk para kesatria di Bharatawarsha agar membantunya memundurkan Bhisma. Tetapi tidak ada seorang kesatria pun yang berani melakukannya. Amba pun memohon bantuan para Surama, salah satu guru Bhisma. Namun para Surama tidak mampu untuk memaksa Bhisma menikahi Amba, walau menempuh jalur kekerasan sekalipun. Akhirnya Amba memutuskan untuk berdoa kepada para dewa agar memperoleh cara untuk membunuh Bhisma. Menurut Mahabharata yang ditulis ulang, si Raja Gopal Sari, Dewa Subramanya memberikannya puspamala dan bersabda bahwa orang yang bersedia memakainya akan menjadi pembunuh Bhisma. Amba pun mencari orang yang bersedia memakainya, tetapi tidak ada yang berani meskipun ada jaminan keberhasilan dari sang dewa. Setelah ditolak berbagai kesatria, akhirnya Amba tiba di istana Raja Durpada dan mendapatkan hasil yang sama. Dengan putus asa, Amba melemparkan puspamala tersebut ke atas gerbang istana dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Dari istana Durpada, Amba pergi dan berdoa kepada Dewa Siwa dengan keinginan untuk menjadi penyebab kematian Bhisma. Permohonan Amba dikabulkan oleh sang dewa. Namun, sebagai wanita yang tidak pernah mengenyam pelatihan militer, Amba pun bertanya kepada Siwa tentang cara untuk membunuh Bhisma. Dewa Siwa menjawab bahwa pembunuhan itu tidak terjadi pada kehidupan Amba saat ini, melainkan pada kehidupan Amba yang selanjutnya. Sang dewa berkata bahwa Amba akan bereinkarnasi menjadi orang yang menyebabkan kematian Bhisma. Setelah mendengar jawaban sang dewa, dengan percaya diri Amba mencabut nyawanya sendiri. Amba pun terlahir sebagai Srikandi, anak Raja Durpada dalam Mahabharata. Srikandi merupakan sosok yang bersifat androgini. Kisah tentang penentuan gendernya terjadi dalam berbagai versi. Dalam suatu versi dikisahkan bahwa saat Srikandi masih muda, ia mendapati sebuah puspamala pemberian Amba tergantung di atas gerbang istananya. Puspamala tersebut merupakan anugerah dewa yang membuat pemakainya menjadi penyebab kehancuran Bhisma. Srikandi yang masih teringat akan reinkarnasinya pun menggalungkan puspamala tersebut di lehernya. Melihat hal itu, Durpada cemas bahwa Srikandi akan menjadi musuh Bhisma, sehingga ia mengusir Srikandi agar kerajaannya tidak ikut menjadi musuh Bhisma. Di tengah hutan, Srikandi berdoa dan berganti jenis kelamin menjadi laki-laki. Menurut versi lain, ia kabur dari Pancala, lalu bertemu seorang yaksa yang kemudian menukar jenis kelaminnya kepada Srikandi. Dikisahkan bahwa saat belum dikaruniai keturunan, Raja Durpada melakukan pengembaraan ke hutan. Di sana, ia mendapati seorang bayi perempuan. Saat dipungut, suara gaib menggema dari angkasa dan menyuruh agar Durpada mengasuh bayi tersebut selayaknya laki-laki.
Anak tersebut pun diberi nama Sri Kandi. Saat dewasa, Sri Kandi dinikahi dengan putri Raja Dasarna. Namun, sang putri mengadu kepada ayahnya bahwa Sri Kandi yang ia nikahi ternyata seorang wanita. Saat sang raja bertindak untuk memastikan kebenarannya, Sri Kandi panik lalu kabur ke hutan. Di sana ia bertemu Yaksa yang bersedia bertukar jenis kelamin dengannya. Raja Yaksa pun mengetahui hal tersebut. Lalu ia mengutuk agar Yaksa tersebut tetap menjadi perempuan sampai Sri Kandi meninggal dunia. Dalam berbagai versi, perubahan gender menyebabkan Sri Kandi menjadi orang Kasim. Dalam versi lain tidak demikian. Dalam beberapa versi, Amba memang dilahirkan sebagai laki-laki yang bernama Sri Kandi. Kadangkala diceritakan sebagai lelaki tulen, kadangkala sebagai orang Kasim. Dalam versi lain, Sri Kandi memang seorang laki-laki tetapi berstatus transgender karena anugerah Siwa yang menyebabkan Amba akan tetap teringat akan kehidupan sebelumnya. Dalam Mahabharata, terjemahan Kisari Mohan Ganguly dan kompilasi Satahurdi, Sri Kandi memiliki seorang putra bernama Ksatra Dewa. Dalam lakon pewayangan Jawa yang mengadaptasi naskah Mahabharata, dikisahkan bahwa Sri Kandi lahir karena kedua orang tuanya, Prabu Durpada dan Dewi Gandawati, menginginkan kelahiran seorang anak dengan normal. Kemudian kakaknya Dewi Draupadi dan Drestadayumna dilahirkan melalui puja semadi. Draupadi dilahirkan dari bara api pemujaan, sementara asap api itu menjelma menjadi Drestadayumna. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah. Kepandaian tersebut didapatinya ketika berguru pada Arjuna dan kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh seorang putra. Dewi Sri Kandi menjadi suri teladan prajurit wanita. Ia bertindak sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan kesatria Madukara dengan segala isinya. Dalam perang Bharatayuddha, Dewi Sri Kandi tampil sebagai senopati perang Pandawa menggantikan Resi Seta. Kesatria Wirata yang telah gugur untuk menghadapi Bhisma, senopati agung bala tentara Kaurawa. Dengan panah Harusangkali, Dewi Sri Kandi dapat menewaskan Bhisma sesuai kutukan Dewi Amba, putri Prabu Brahman Hambara, Raja Negara Giyantipura, yang dendam kepada Bhisma. Dalam akhir riwayat, Dewi Sri Kandi diceritakan bahwa ia tewas dibunuh Aswatama yang menyelundup masuk ke keraton Astina setelah berakhirnya perang Bharatayuddha. Itulah sekilas tentang Dewi Sri Kandi.